Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh ketua wadah saya. Dia berada di samping saya. Dengan siapa bicara? Dengan Erwan. Dengan Mas Erwan ya. Jadi beliau sengaja saya undang untuk menjadi narasumber, dan beliau ini bukan sembarang narasumber, tapi beliau ini juga kenal dengan tetangga yang sebelah ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kedua saya undang adalah beliau ini adalah salah satu subscriber setia saya, viewer setia saya, dan sebagai juga pelestari daripada Tosan Aji. Dengan siapa? Saya dengan Indra. Dengan Mas Indra ya. Mas Indra tinggal di mana, Mas Indra? Di Kramat Jati. Oh, Kramat Jati. Oke, good. Baik rekan-rekan semua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat sebuah tema tentu yang sedikit banyak menjadi masukan di kolom komentar dan masukan daripada rekan-rekan semuanya. Temanya yaitu tentang energi dan khodam. Nah, gitu ya. Jadi energi dan khodam. Jadi tentunya yang muda yang berpusaka tidak asik jika kita berpusaka tanpa membicarakan energi dan khodamnya. Seperti apa ulasannya dan bagaimana penjabarannya, saksikan terus kami, Mas Erwan dan Mas Indra di Pusaka Keramat Channel ini. Jangan kemana-mana, go! Rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Sebelumnya, buat rekan-rekan yang baru hadir di channel ini, saya mohon kesediaannya untuk menekan tombol like and subscribe di channel ini untuk memberikan dukungannya supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih menarik seputar tentang budaya, seputar tentang pusaka. Oke. Sesuai dengan tema di atas, kita tadi mengangkat tentang energi dan khodam di dalam sebuah pusaka. Saya sengaja di sini mengundang narasumber saya, yaitu beliau dari Ketua Prada. Ya, Prada ini singkatannya apa, Mas Erwan? Persaudaraan Tosan Aji Nusantara. Persaudaraan Tosan Aji Nusantara, dan saya juga adalah member dalamnya. Saya harapkan juga rekan-rekan semuanya untuk bisa ikut bergabung di dalam wadah ini. Oke. Baik, sekarang kita masuk kepada ulasannya. Saya akan bertanya kepada Mas Erwan di sini, dan juga nanti Mas Indra akan memberikan pertanyaan-pertanyaan juga yang ada korelasinya dengan apa itu energi dan khodam. Ya. Baik, sedikit banyak gini Mas Erwan. Jadi selama ini para pengkolektor, ya, kalau penghobi kita bilang ini bukan hobi ya, apa ya? Uri-uri ya. Uri-uri budaya. Kita bilang ini adalah uri-uri budaya. Melestarikan budaya. Melestarikan budaya nenek moyang ya, leluhur kita. Nah, yang menjadi problem dari mereka itu selalu yang ditanyakan adalah ketika ini nyampe kepada saya, mereka selalu menanyakan, Pak Haji, ini energinya bagaimana? Satu. Yang kedua, yang selalu menjadi pertanyaan mereka itu adalah selalu, Pak Haji, ini khodamnya apa? Ya. Oke. Terus manfaatnya nih bagaimana? Nah, sesuai enggak antara pamornya sama khodam di dalam sama energinya? Nah, ini yang banyak sekali reference atau datang kepada saya dalam bentuk pertanyaan. Nah, sengaja jadi saya alhamdulillah Mas Erwan bisa menyempatkan waktunya di Pusaka Keramat Channel untuk memberikan tausiahnya. Ya, tausiah Pak Haji. Apa itu? Sharing aja. Sharing. Oke, jadi kita sharing ya, sharing aja ya. Sharing wawasan, sharing wawasan
Sehingga rekan-rekan semua nanti insya Allah akan bisa lebih memahami apa itu energi, apa itu hodam, terus kenapa hodam itu ada di situ, ya kan? Nanti, nah nanti yang bergerak itu ketika kita mensugestikan itu siapa gitu ya. Oke, silakan Mas Erwan mungkin dijelaskan dari awal apa itu keris yang ada energi dan keris yang ada hodamnya. Monggo silakan. Mungkin ada maju sedikit Mas Erwan. Boleh ya. Kalau saya nggak kelihatan nggak apa-apa karena sering nongol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di hari yang indah dan berbahagia ini, alhamdulillah saya dikasih kesempatan ya buat menjelaskan ke teman-teman penonton semua di Pusaka Keramat ya. Jangan lupa subscribe dan like ya buat support kita. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa itu hodam atau energi. Ya. Sebenarnya antara hodam dengan energi itu beda atau sama? Nah, itu dulu ya kita bahas ya. Nah, kalau kita berbicara masalah hodam itu kalau kita kaji berasal dari kata hadam. Hadam itu artinya pembantu. Ya. Nah, kemudian energi itu sebetulnya sifatnya seperti apa? Definisi dari hodam itu adalah pembantu yang merujuk kepada sesuatu yang sifatnya makhluk. Artinya apa? Energi ini punya kehendak. Energi yang punya kehendak. Artinya dia bisa atau mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa nurut atau tidak nurut kalau kita perintah. Dan energi ini biasanya berbentuk makhluk berupa makhluk halus. Bisa jadi jin atau bisa jadi ya jalur goib yang lain. Jalur goib ya. Atau biasa rekan-rekan nyebutnya dengan astral gitu. Astral ya, makhluk astral. Nah, kalau energi sebenarnya hodam juga adalah energi. Tapi energi yang sejati di sini adalah sebetulnya bukan berbentuk energi yang berkehendak, tetapi berupa doa atau energi spiritual sifatnya abstrak. Energi spiritual yang sifatnya abstrak itu seperti apa definisinya? Jadi begini Pak Haji. Setiap benda itu kan punya partikel ya. Punya partikel. Misalnya ini saya ambil contoh nih Pak Haji nih. Air nih. Air ini punya partikel. Nah, partikel ini bisa diisi dengan energi spiritual. Energi yang berasal dari tingkat konsentrasi dan ketakwaan untuk kepasrahan antara manusia dengan Tuhan. Itu disebut sebagai energi sejati, Pak. Dan energi yang baik pada sebuah pusaka sebenarnya adalah energi itu. Meskipun kita tidak mengesampingkan, kadang-kadang ada energi berkehendak berupa makhluk astral juga suka dia menyertai benda itu. Gitu. Jadi artinya makhluk yang baik tentunya, makhluk yang baik itu menyukai terhadap benda-benda yang bertuah. Benar. Bisa dikatakan gitu. Benar. Nah, itu kenapa Mas bisa sampai dia itu menyukai terhadap benda-benda bertuah itu seperti kayak ini, batu cincin atau kepada keris gitu. Nah, itu kenapa Mas? Begini, energi sejati yang berasal dari kemauan, berasal dari olah spiritual itu bisa punya pengaruh terhadap makhluk-makhluk tertentu. Kalau energinya cenderung bersifat negatif, maka makhluk itu yang menyertai adalah makhluk yang sifatnya itu positif. Semisal, contoh ya, saya ambil satu pusaka. Nah, pusaka ini sama empu zaman dulu itu disisipi dengan doa-doa yang baik. Memang semua pusaka diciptakan itu dengan doa yang baik. Kenapa bisa jadi tidak baik? Mungkin seiring dengan waktu perjalanan pusaka ini dimanfaatkan oleh orang lain. Yang dulunya dibuat untuk perlindungan diri ternyata dibuat buat menyakiti. Kan begitu. Katanya penyalahgunaan. Nah, kalau misalnya dia dibuat untuk perbuatan baik terus, maka yang akan menyertai adalah hodam ataupun istilahnya makhluk berkehendak yang baik juga. Tapi kalau digunakan buat menyakiti gitu kan, ini yang akan menyertai juga makhluk yang sifatnya negatif juga kan. Jadi bagaimana si pemiliknya dulu memperlakukan pusaka tersebut? Benar. Kalau dia diinduksikan dengan doa-doa yang positif, maka yang stay di situ adalah yang positif juga. Iya. Kalau yang negatif, yang sifatnya adalah doa yang menyakiti, misalnya seperti kayak mantra-mantra buat nyantet, buat menyakiti orang, gitu kan? Maksudnya kirim rasa untuk menyakiti orang secara mental dan secara fisik. Karena kan sihir itu bisa
bisa berbuat seperti itu. Maka ini yang menyertai juga adalah modal-modal yang sifatnya seperti itu. Jadi makanya sebenarnya jangan salahkan Kris, tapi salahkan salahkan si pemiliknya ya. Ownernya gitu. Betul. Ini hanya tools. Sarana, tools. Usernya adalah pemiliknya. Betul. Jadi mau dibuat negatif, mau dibuat positif, tergantung sama user. Dan itu memang bisa ya dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Jadi rekan-rekan semua, jadi pusaka itu seperti yang di video-video saya yang lalu itu adalah sebuah sarana. Ya, bagaimana Anda memanfaatkannya, apakah untuk tujuan yang baik ataupun untuk tujuan yang tidak baik, ya? Karena pada dasarnya sang empu dulu menciptakan ini kan untuk kebaikan, kan? Kebaikan semuanya. Doanya baik-baik yang disisipkan di pusaka itu. Jadi yang dikatakan sebagai yoni atau tua atau energi sejati itu sebenarnya adalah doa. Nah, saya katakan besi itu kan partikelnya atau atom itu kan stabil, karena dia benda solid ya, benda padat. Doa atau energi yang disisipkan itu tersimpan dalam waktu panjang apabila dia masuk dalam materi yang sifatnya konstan atau stabil partikelnya. Contohnya besi atau batu. Makanya kenapa disebut asmak, mengasmak, menitipkan energi ilahiyah yang timbul dari spiritual takwa, dititipkan di sebuah batu atau di sebuah besi yang nanti akan menjadi pegangan atau booster spiritual kepada orang tertentu. Jadi si empu itu menciptakan kurang lebih seperti itu tadi untuk jadi pegangan si ownernya nih, atau si pemesan ya gitu. Nah, sama dengan kayak kita minta doa air ini supaya bisa jadi kesembuhan orang yang sakit. Kan kita kan sering itu kan, betul. Minta air doa. Sama sebetulnya gitu. Bedanya kan kalau pusaka atau keris kan materinya lebih padat, nggak bakal hilang gitu. Kalau ini kan sebentar aja. Sebenarnya hilang. Karena kan air itu kan sifatnya tidak konstan ya. Betul. Gitu. Jadi rekan-rekannya, jadi kembali pusaka itu adalah tools. Ya, dia partikel padat yang didoakan oleh sang empu. Sesuai dengan permintaan dari pemesannya. Dan ada kodam tadi adalah makhluk lain yang menyertai karena tertarik dengan energi itu. Apabila energinya positif, yang akan datang adalah yang positif juga. Dan itu otomatis ya. Benar. Artinya tidak mampu menginduksikan ke situ. Dia datang sendiri. Atau rekan-rekan semua. Jadi pusaka yang ada kodamnya itu tidak melulu sang empu yang menginduksikan ke situ, tapi hadir sendiri. Karena ada lelakon apa tadi? Iya. Dari si pemiliknya. Jadi kalau seandainya misalnya begini, kalau ada orang yang sudah pernah mendalami spiritual, ilmu hikmah ya, ada doa-doa tertentu yang bersifat mengundang roh gaib dari malaikat ya, dari dimensi malaikat. Dia akan melakukan wiritan dengan hizib atau doa itu di sebuah pusaka. Maka energi yang akan menyertai adalah energi yang levelnya itu ya dimensinya Abdul Galib malaikat ke situ gitu. Tapi kalau yang dibaca adalah mantra-mantra untuk nyantet, menyakiti orang, kirim dendam misalnya, nanti akan menyertai adalah golongan jin pasir. Di situ. Makanya kenapa pusaka itu ya tergantung pemiliknya kan nanti. Jadi itu tadi yang energi yang diinduksikan oleh sang empu kepada si pusaka itu adalah dalam wujud doa ya. Jadi kalau kodam itu lain lagi, dia malah datang mengikuti, sengaja datang mengikuti. Tergantung perlakuan dari yang punya pusaka. Nah gini. Ini dulu berarti kodam di pusaka itu dia bersemayamnya di mana? Itu aja. Ini kita jelaskan secara logika ya tentang bagaimana energi itu bisa bersemayam di suatu benda. Kalau dulu kita belajar fisika, kuantum nih fisika. Enggak, fisika tingkat dasar lah. Nah, kita bisa buat ini kan, buat listrik statis dari subjek yang terbuat dari plastik dengan cara digosok ke kain wol, kan gitu. Jadi digosok ke kain wol, maka plastik itu akan menjadi bermuatan energi listrik. Sama dengan keris, Pak Haji. Keris itu disugesti dengan doa, dengan konsentrasi yang tingkat tinggi ya. Karena zaman dulu kan tirakatnya kan kuat.
gerakan sebetulnya kan untuk melatih konsentrasi, Oke. melatih bentuk kepasrahan, Oke. sehingga dari konsentrasi dan kepasrahan tadi mantra ataupun doa dapat diubah menjadi energi yang nanti akan ditiupkan di Pusaka tersebut. pusaka yang bermaterial solid dari besi tadi, sehingga dia punya energi. Berarti energi ataupun yoni ataupun tuah itu letaknya adalah pada benda pusakanya. Sedangkan kodam atau energi yang berkehendak beda ya. Kalau doa itu energi yang tidak berkehendak, karena dia berupa sifatnya telah terprogram oleh batin si empu atau si pendoa. Kalau energi kodam ini adalah makhluk yang punya kehendak, artinya dia bisa berpikir. Ya, sama kayak kita Kayak manusia. kita sama gitu. Ya. Dia suka-suka dia, makanya dia tidak menepati di bilah pusaka itu. Tuh. Dia hanya ada di luar menyertai saja seperti ini. Nah, Sedikit memahami. Paham ya sampai di situ ya. Berarti yang ada di keris itu energi. Energi doa, Energi berupa doa. doa ataupun istilahnya energi spiritual. Cara ngetesnya gampang, teman-teman pemirsa. Tentang energi ini ya. nah itu tips and tricksnya. Ini nih. tipsnya ya. Kalau di video sebelumnya Pak Haji ya udah pernah ngajarin caranya pakai daun Daun sirih. sirih ya Pak Haji ya. Nah ini lebih praktis lagi. Nah, ini rekan-rekan Gunain semua. rokok nih. Pakai rokok gimana? Pakai rokok. Caranya gini, dibakar dulu ya. Oke. Siap. Ini tips and trick nih rekan-rekan semua ya, jarang ada nih. Gitu. Caranya gampang, rokok sama kopi. Rokok sama kopi. Ya. Kopinya buat kita minum. Boleh, silakan. Ya, jadi ini rokok kita bakar dulu. Oke, rokoknya bebas ya, boleh Bebas. rokok apa aja ya. Yang penting jangan yang dilinting men, bahaya. Itu nggak boleh ya, kita kena pasal Boleh. kan. Udah. Coba kopi Ah, ini ini aja. ya. Nah, yang bagus lah mas, kerisnya yang bagus, yang bagus. Nah, itu kerisnya yang Ini bagus. saya ya? Oh, dong. Wis. Luar Ini biasa. Nogorojo. Deketin mas. Nogorojo Look 3 Kinatah Kamorogan asli emas, tanggupnya Mojopahit. Gila lu, jadi kemana-mana sebawa-bawa gini nilainya jutaan men. Wah, puluhan juta. Lumayan Pak Haji. Ngeri nih. Waduh. Nah, ini pusakanya ini kita seperti ini. Nah, ujungnya ini jangan kita tekan ya. Kita pegangnya itu ngambang aja. Ini membutuhkan energi ya. Membuktikan. Ya. Nah. Ini enggak saya Rekan-rekan, ini adalah cara membuktikan ada energi di sebuah pusaka selain dengan menggunakan daun sirih seperti ya. yang udah pernah saya lakukan. Oke, kita Nah. perhatikan. Mungkin rada dekat ya mas, rada dekat. Oh, boleh. Rada dekat. Nah, dekat ya. Nah, Dekat kamera, Rek. dekat. Terus gak apa-apa ini. Nah, ini kita jangan kita tekan, kita tahan sekedar aja ngambang. Jadi dipegangnya nggak terlalu kenceng men. Nggak terlalu kenceng. Nah, ini kita seperti ini ya. Nah, ini kita deketin. Nah, ini nanti itu akan ada, kita terasa tuh di tangan kita tuh kayak tertolak gitu. Oh, Nah, tuh tertolak gitu. Jadi kayak ada seperti kayak kayak ada penolakan. Bara itu tertolak sama ujung pusaka itu. Coba Pak Haji yang tes. Negatif apa? Si- Berani ya. Aku tak Iya. bakar rokok di sit. Ini Rokok. rokok nih. Langsung. Nah, itu. Nah ini yang rada kenceng ini. Jadi men, ini gua akan membuktikan sendiri bagaimana menurut Mas Saif atau Mas Erwan cara membuktikan ini. Ini kita nggak usah pegang kenceng gitu ya. Ini gua buktiin sendiri nih. Oh iya. Kayak ada tertolak kan? Iya. Rokoknya tuh kayak nolak ke samping dia. Iya. Nah, atau bisa juga dibilahnya juga bisa Pak Haji. Jadi kalau yang beliau bilang bisa dari rokok, bisa kalau gue dibilahnya. Jadi dia seolah-olah nggak mau nyampe kayak Iya. gitu. Jadi akhirnya ini bukan gue sengaja minggirin nggak, emang dia gitu tuh. No. Tertolak dia. Jadi lu nggak mau nusuk ke bilah baranya nggak bisa, jadi lu ke pinggir apa ke sono gitu. Ya, jadi rekan-rekan kayak gitu. Jadi ketika lu ujungnya lu arahkan ke bara, dia akan meleset. Ada seperti kayak Ya, gaya tolak. seperti kayak ada gaya tolak. Seperti itu. Jadi untuk membuktikan energinya. Wah gila, Krisnya keren banget men. Ini adalah look 3 Wah, Ya. Kinatah emas sampai ke Nogorojo. atas Nogorojo. Tanggungnya. Dia tahu mana mas? Mojopahit ya. Mojopahit. Gonjonya Wilut. Dulu. Luar biasa. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Keren. Keren banget. Berapa ini kalau dipaharin nih?
Kalau 80 saya lepas. Wah, lu main gila lo. Sorry. Ya bukan Harley aja mahal, pusaka mahal. Kalau main pusaka lebih gila lagi, men. Kecil begini sampai puluhan juta Ya, loh. kebetulan juga ini mendaknya juga di emas Pak. Oh, mendaknya aja Sama emas. pendoknya juga emas. Oh. Mana tuh ya? Mana tadi? Nggak tahu arahnya mana. Nah, itu pendoknya juga emas. Oh iya. Nah, ini juga pendoknya ini juga ada kandungan emasnya. Nih Masya Allah, pendoknya aja emas, men. Jadi Iya, yang di ransel juga dia mendaknya nih emas. berapa puluh juta ini, gitu ya. Kalau Lumayan, gua, lumayan. Harley gua kalah, men. Ini. Lumayan. Lumayan ya. Nah. Jadi ya rekan-rekan semua itu ya. Jadi pusaka itu kadang-kala gitu kita nggak bisa nilai dia secara material ya maksudnya. Iya. Gitu. Kadang-kadang ada dari sisi historisnya ya, Dari segi sejarah. dari sejarahnya. Nah, apa namanya kalau di ekonomi namanya itu intangible asset. Nah, itu sebelah aset. Value atau benda yang tidak kelihatan tapi bisa jadi lebih berharga daripada Fisiknya gitu ya rekan-rekan semua, jadi berbanggalah you mempunyai pusaka sekalipun pusakanya ada geropal-geropal kayak punya gue ya gitu ya, kita mesti bangga dong dengan ini kita sendiri ya, budaya kita sendiri Pak Haji. gitu. Jadi pusaka ini membuktikan bahwasanya nenek moyang kita sudah punya kemampuan dalam mengolah besi. Nah itu Bangsa yang bisa mengolah besi itu adalah bangsa yang pasti memiliki tingkat teknologi yang sudah mapan ya, jadi pada zaman itu di luar negeri belum terpikir bagaimana cara mengolah menempa besi, tapi di kita Ya, bangsa lain masih mencari biji biji besi Bangsa kita sudah mengolah besi. nah, contoh apa namanya itu kenong-kenong itu Ya, gamelan ya, itu gong yang gede itu tidak mungkin kalau kita nggak jago main dalam metalurgi istilahnya. Betul. Dia bisa mengeluarkan suara gitu ya. Bangsa lain masih bikin alat musik dari kayu. Dari kayu. Kita dari besi, Mas. Kita dari besi. Saking kayanya itu orang kita ini saking teknologinya itu teknologi dan maju kaya ya. mapan ya. Jadi kesimpulannya orang zaman dulu itu sebetulnya cerdas. Cerdas lah. Teknologi sudah maju. Orang-orang kita tuh cerdas, cuma sekarang kita ditekannya digoblok-goblokin sama orang dari luar gitu. Oke, kembali lagi itu tadi kita ngetes secara energi ya gitu. Dan rekan-rekan nanti semuanya bisa mempraktekkan itu di rumah ya. Oke, selanjutnya ini adalah bagaimana ya kita bagaimana Mas cara memanfaatkan si energi di dalam pusaka itu. Kalau mengetahui kodam, nah iya, energi sudah. nah energi udah kodam dari dulu dong. Nah, kalau kodam memang harus melalui pendekatan secara spiritual. Nah, ini mengetahui kodam men, cara Ya, mengetahui kodam jadi- di dalam sebuah pusaka. Jadi begini, kalau sudah berhubungan dengan kodam, itu kita tidak bisa tes melalui rokok atau melalui siri. Memang harus melalui dengan pendekatan spiritual, artinya kita olah rasa. Olah rasa. Olah rasa caranya apa? Dengan cara menayung. Mau nggak mau nayuh men. Iya, menayung itu juga ada dua cara ya. Ada yang tingkat pemula, ada yang tingkat menengah, ada yang tingkat advance. Ekspor nih. Betul. Kalau yang sudah expert, kalau sudah terbiasa berzikir dan sudah terbiasa berkonsentrasi tinggi, mungkin orang yang sudah mencapai taraf konsentrasi dan zikir yang dalam, di zikir itu dia mengetahui kodam mungkin cukup hening saja, dia udah tahu. Iya betul. Tapi kan kita nggak serta-merta seperti itu, karena Betul. untuk mencapai tingkat zikir yang dalam itu perlu latihan lagi kan. Betul. Ada proses. Ada Jadi proses anak-anak di semua ada situ. proses Nah, ya. Saya akan Ada mengajarkan yang simpelnya. untuk pemula dan Ya, simpel. untuk pemula nih gimana? Caranya begini, caranya menayuh lewat mimpi. Jadi pusakanya Oke. kita wudhu dulu ya, sebagaimana Ini yang muslim ya, yang muslim, ya. yang non muslim. Yang non muslim bisa juga nggak usah Oke. wudhu. Saya ajarkan yang muslim dulu. Yang umum nih. dulu. Yang umum Oke. dulu nih. Yang common dulu, common. Nah, kita wudhu seperti layaknya orang sholat, terus ambil pusakanya seperti ini ya. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Oke. Satu kali buat empu, kita hadiahkan Al-Fatihah buat diri kita sendiri, dan kemudian kita berdoa, ya Allah berilah petunjuk atas benda ini, apa rasa yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian kita bersikir, Allah, nggak usah dihitung ya, nggak usah dihitung seberapa kita sanggup, Ya. ya, tiupkan, gitu, salurkan kembali. Kemudian
Tapi ini dicoba kalau ya sudah punya pasangan, punya istri, Oh gitu. jangan bareng sama istri. Oh, ini mesti terpisah. Terpisah. Artinya ini kita bawa tidur atau kita taruh di samping kita. Ini buat yang belum punya istri, yang masih jomblo. Yang enggak, yang sudah punya istri. Oh, udah punya boleh. istri. Oh, Tapi oke. jangan ada istri di samping. Ketika Oh. kita menayu dengan mimpi, karena ada efeknya. Iya. Gitu. Oh gitu. Takut kita Tidur menghindari. sendiri ya. Tidur sendiri. Artinya ketika kita menayuh keris ini, kita jangan tidur dengan pasangan. Iya. Jadi ada kamar terpisah. Iya. Ya, setelah tadi kita bacakan Al-Fatihah buat Empu, kita bacakan buat diri kita sendiri, kemudian kita berdoa supaya dibukakan misteri dari pusaka ini, zikirhu Allahu Allah, nggak usah dihitung ya. Atau satu lingkaran tersendiri itu boleh juga. Tiupkan di pusakanya, ini bawa ke tidur. Nggak usah ditimpai di bantal ya, nanti jadi patah. Iyalah. Jadi bengkok nanti kan, rusak ya. Jadi taruh di samping kita aja. Mungkin pertama kali nggak ada reaksi. Kedua, ketiga, insya Allah keempat bakal ada reaksi itu, bakal kita mimpi yang apa gitu. Biasa kalau mimpinya misalnya kita kayak dan kita anak kecil. Ya. Atau Itu simbol men. Jadi mimpi simbol itu simbol lah. sebetulnya. Gitu. Simbol begitu. Nah, kemudian Maaf saya potong bisa. Kalau pernah saya lakukan, terus mimpi anak kecil. Pertama sebelum dapat pusaka, mimpi anak kecil. Setelah mendapatkan pusaka itu anak kecil juga, itu maksudnya tanda artinya Nah, itu. orang yang bisa menafsir mimpi kan sudah bisa melihat simbol sebetulnya, sudah bisa menafsirkan simbol secara luas. Kalau mimpi ketemu dengan anak kecil, artinya adalah memang pusaka itu cocok dengan kita. Cocok. Memang dia itu pengen ikut dengan kita untuk kita asuh, untuk kita rawat. Iya. Artinya kalau sudah dia itu pengen ikut dengan kita, dia akan memberikan sesuatu yang sifatnya impact itu positif buat kita. Gitu. Tanda. Artinya dia mau bertakzim atau mengabdikan dirinya untuk kita. Kalau dia kita rawat, dia akan menimbulkan efek yang positif buat kita. Beda dengan kayak yang, maaf ya, spiritual luar sana yang narik-narik pusaka dipaksa itu khodamnya pasti jelek. Kenapa? Karena dia narik itu dipaksa, bukan keinginan dia. Betul. Ya tidak ubahnya kita punya pusaka terus tiba-tiba ada yang mau merebut, dicuri, diambil, dirampok. Sial terus kan nggak punya Iya. yang itu kan sial ya kan. Iya. Kena sial dia gitu. Pasti kena sial. Gitu ya rekan-rekan. Nah, terus itu tadi cara Mengetahui mengetahui kodam. kodam. Jadi ditayu dengan cara lewat mimpi. Jadi ditayunya, nah rekan-rekan kalau mau menayu ada di video saya cara-cara menayu. Dan ini tadi adalah salah satu cara yang istilah simply lewat mimpi ya. Iya, lewat mimpi. Gitu. Nah kalau kita biasa langsung begini ya itu tentu proses ya gitu. Proses. Karena setiap orang ada makom-makomnya. Ya, ada tingkat-tingkatannya. Tingkatannya. Zikirnya ada yang cuma sekedar zikir di mulut tapi belum di hati. Nah, gitu. Kalau sudah di mulut di hati, di kalbu, di insya Allah dia begini saja. Allah udah kasih irasyah atau mukasyafah yang Nah. bisikan. Ini kodamnya tuh ini gitu, benar Iya. ini udah ada yang bisik itu biasa. Nah, Boleh gitu. dijabarin Pak Haji, bagaimana? yang misalnya menayuh yang langsung dikeris Ah, itu bisikan apa Biasanya tuh gambaran? biasanya ada yang berupa bisikan, ada yang berupa gambar. Kalau zikirnya lebih dalam biasanya dia hening. Ketika dia tutup mata itu langsung gambar. langsung gambar. Tapi itu kan butuh proses. Kalau kita berzikirnya baru kemarin Langsung kita pengen langsung ada seperti gambar. ini dapat gambar itu nonsen saya bilang. Iya. Benerin dulu zikirnya, benerin dulu ikhlas zikirnya. Yang Karena itu kedua proses ya. spiritual Iya. bener. Kedua ya. Jangan pengen jadi sakti dengan cara instan. Nggak bisa. Semuanya perlu proses. Nggak bisa. Kalau pengen jadi sakti instan, udah ke Gunung Bromo, minta aja sama jin fasik. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi rekan-rekan seperti yang saya sudah pernah ulas di video yang lalu. Ketika kalau misalnya rekan-rekan memang tingkat makomnya ada di level tertentu, biasanya kalau kita menayu pusaka seret begitu kita seperti ini. Ya, Ini yang saya punya pengalaman ya, Biasanya kalau dia nongol sepersekian detik dia memperlihatkan ada sosok apapun itu sosok, nah itulah dia. itu Gitu. dia. Kadang-kadang kemampuan seperti itu juga tergantung bakat juga. Terlalu Kita lagi, bakat. kan? Iya. Ada yang dia baru belajar langsung dapat, Langsung itu kan dapat bakat. bisa. Ya, Gitu. dari Allah ya. Itu namanya gift ya, gift Gift ya, bonus lah. karunia. Bonus.
Jadi ini tidak setiap orang memiliki kepada hal seperti itu ya rekan-rekan. Nah, baik rekan-rekan pemula maupun yang sudah berkecimpung selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun di bidang pusaka, tentu mereka lebih mumpuni dan mengetahui sedikit banyak cara menayu. Dan biasanya mereka ini ada punya kepekaan. Kenapa? Karena sedikit banyak pusaka itu pasti akan dilihat tiap hari. Nah, satu. Yang kedua, ini akan lebih mendekatkan kita secara spiritual kepada Sang Khalik atau Sang Maha Pencipta ya. Jadi begitu rekan-rekan. Nah, ini selanjutnya kita bagaimana ya yang jadi pertanyaan nih. Ya, termasuk juga saudara Indra tadi. Mas Indra nih menanyakan bagaimana Mas Erwan cara memanfaatkan si energi pusaka. Nah ini satu. Yang kedua, ketika kita memanfaatkan atau mensugestikan si pusaka tersebut, ini yang bergerak energinya apa kodamnya? Gini. Nah, jadi oke, silakan. Kadang kan kita begini ya. Kita menganggap kalau pusaka ini punya kekuatan. Jadi kebalik nih. Yang jadi tuannya pusakanya, bukan kitanya. Nah, kalau kita menganggap itu yang salah. Oke. Artinya apa? Kita bergantung kepada pusaka. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi yang jadi tuannya pusakanya bukan kita. Harusnya yang jadi tuannya siapa? Kita kan? Kita. Nah, ketika kita memanfaatkan pusaka untuk diambil energi doanya, maka kita berdoa dulu ya. Fatihah, pasti itu otomatis itu Fatihah. Cara-caranya yang terstruktur dan sistematis. Itu ya. Pertama kita hadiahkan tawasul nih ya, tawasul Al-Fatihah kepada Rasulullah ya, cara Muslim ya. Kemudian kepada 4 sahabat, kemudian kepada Malaikatul Muqarrabin, malaikat, kemudian kepada empu. Setelah itu kita berdoa. Doanya sih kalau pakai bahasa apa sih boleh. Monggo ya, silakan menurut keyakinan rekan-rekan masing-masing. Artinya intinya dari doa ini, ya Allah, pusaka ini juga berzikir kepadamu. Bahkan zikirnya lebih istiqomah dari saya. Iya. Kita dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih ini kan, dikasih perangkat yang lengkap. Kadang-kadang zikir kita meleng gitu kan, ya Allah ya. Sedangkan materi ini tidak punya akal, tidak punya tidak punya perangkat yang lebih lengkap daripada manusia, dia konsisten. Dia konstan aja, konsisten. Maka saya bertawasul atas zikirnya besi. Oh, gitu. Dan zikirnya saya agar apa hajat yang akan disampaikan engkau jawab ya. Itu rekan-rekannya. Lu kalau nggak jelas lu ulang lagi videonya. Jadi perantara. Berarti ini tools perantara. Perantara, kan makanya gue bilang. Berarti apa? Kita tuannya. Perantara terus untuk hajat kita tuannya. Hajat kita. Kan sekarang ini yang beredar kan terbalik. Yang beredar sekarang kan paradigma terbalik. Terbalik. Kita minta sama dia selama ini. Itu yang ngaco Itu yang ngaco. Itu yang nggak benar gitu. Nah, apabila pusaka ini disertai oleh khodam yang positif, makhluk yang positif, dia akan ikut mengaminkan doa kita. Nah, itu yang benar. Seperti yang benar gitu. Nah, sedangkan sesaji itu adalah bonus saja, karena begini, kita juga harus bersedekah tidak hanya sama manusia ya, tapi juga sama hewan kita wajib bersedekah. Dengan mereka juga kita wajib bersedekah. Artinya bonusnya buat mereka karena sudah sudah ikut mengaminkan ya doa kita. Itu hanya sebagai simbol penghargaan saja, bukan sebagai kewajiban yang dia tuan kita anak bawahannya gitu. Jadi jangan memposisikan pusaka itu adalah tuannya. Pemiliknya siapa ya, kita berarti tuannya begitu. Ya. Tapi nggak boleh yakin Pak Haji ya. Nanti yakin sebagai perantara aja ya. Yakin doa sama lu kayak kita doa mesti yakin Allah nanti akan mengabulkan doa kita. Lantaran perantaran pusaka ini juga berdoa buat kita. Iya. Jadi dia ngaminin doa kita. Ya bukan lah. Makanya kalau yang ngomong ini punya pusaka syirik, musyrik dan segala macam itu berarti dia mainnya cuma di RT RW doang. Iya, belum jauh ngopinya. Dan rekan-rekan semua bisa saksikan ini di video saya yang lalu itu udah ada juga saya jelaskan. Bahasanya udah ada. Ya mungkin yang dikatakan syirik itu Pak Haji yang salah digunakan kali ya.
Ya karena memposisikan tadi, memposisikan pusaka sebagai tuan. Oke. Oke, jadi pertanyaan adalah gini rekan-rekan. Kenapa stigma yang negatif di masyarakat selalu berkata tadi kenapa punya pusaka itu dikatakan syirik? Nah, syirik, musyrik, segala macam lah. Umum itu Pak Haji. Nah, umum mereka akhirnya jadi takut untuk memiliki pusaka karena dianggap sebagai benda-benda syirik. Nah, silakan Mas Kawan. Nah karena begini, Gue mau ngambil karena apa dulu? yang Itulah. terjadi di kita di masyarakat itu kita menganggap bahwasanya kita bergantung pada benda-benda tersebut. Bergantung artinya minta. Padahal kita tidak minta dengan benda ini. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga meminjam zikirnya. Jadi begini ya, di seluruh alam semesta ini benda-benda itu berzikir kepada Allah. Pemirsa. Nah, kita memanfaatkan atau meminjam zikirnya mereka untuk juga ikut mendoakan doa kita sendiri supaya langsung cepat dijawab oleh Allah gitu. Kita bertawasul kepada zikirnya mereka. Jangan kita bilang ini tidak berzikir ya, berzikir tidak berzikir ya, rumput juga berzikir, tumbuhan juga berzikir, bahkan air juga berzikir. Itu yang dimaksud berzikir kodamnya ya. Bukan kodamnya, Pak. Bukan kodam. Materialnya, Pak. Materialnya. Apa yang ada ini yang kita anggap benda mati, tak punya nyawa, ternyata adalah dia takzim berzikir pada Allah. Orang yang level mukasyafahnya sudah dalam level tinggi, dia bisa mendengar zikir-zikir tadi, Pak. Ya. Yang kata gunung-gunung Berzikir, nah, itu di Al-Quran sudah ada kan? Pinuh itu. Gunung berzikir, Laut daun berzikir, tanaman, hewan berzikir, termasuk ini masalahnya besi juga berzikir, Pak. berzikir. Jadi kalau kita berdoa, kemudian kita menggunakan pusaka sebagai tools, kita Sekali lagi itu bukan kodamnya ya, bukan energinya, bukan yang begini, sampai Pak. ke atas itu bukan ya. Bukan, Pak. Jadi begini, Pak. Besi ini sudah ditiupkan energi sama Bu. Energi itu bisa Doa, menjadi poster buat doa kita. doa Gitu. kita. Kalau ada kodam yang menyertai, berarti kan ada dua energi nih. Energi doa Dan energi yang menyertai berupa makhluk, ya kan? Mau jin kek, mau apa kek, mau hantu kek, terserah ya. Ya. Gitu kan? Nah, kita memerintahkan kodam ini untuk ikut mengamini doa kita, Pak. Gitu. Jangan kita yang ngikutin dia. Iya. Jangan gini, aku nih dagang, bikin supaya daganganku laris, kamu maunya apa? Sesaji apa? Nah, itu salah. Kalau sudah seperti itu, kita memposisikan krisis sebagai tuan kita, Pak. Jadi suruh dia kerja dulu, baru penghormatan kita itu tadi. Berarti kalau kayak itu perlu pemikiran, perlu pengetahuan lah utama lah yang membuat kita untuk nyampe di situ kali Pak. Ya, jadi gini. Perlunya kita mengkaji ini agar rekan-rekan semuanya, tidak hanya Indra, mungkin rekan-rekan di luar sana juga yang belum memahami ya, bahwa fungsi pusaka itu bukan hanya sebagai benda seni, tapi benda apa tadi, non duniawi apa gimana? Bendawi. Benda yang sifatnya itu sebagai simbol atau perlambang, yang perlambang itu bisa mengajarkan kita kepada berlaku bijaksana. Nah, jadi rekan-rekan baik Mas Indra, baik rekan-rekan mungkin di luaran sana kurang memahami apa esensi pusaka itu, bagaimana cara memanfaatkan energinya, ya. Nah, ketika kita memanfaatkan si energi pusaka itu, jangan meletakkan posisi kita sebagai hamba si pusaka itu. Ya. Jadi kita ini sebagai owner yang memerintahkan, kan seperti yang di video saya yang lalu. Benar. Kita ini sebagai owner, pemiliknya, kita memerintahkan bagaimana kita punya anak buah, ya, punya karyawan, untuk kita perintah supaya dia menuruti apa kemauan kita, pekerjaan kita. Tentunya semua itu bisa berhasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi jangan sampai Mas Indra salah paham bahwasanya kita memohon minta ke kodam. ke kodamnya. Yes.
Tapi utamanya kita minta dulu sama Allah atas lantaran sarana pusaka ini hajat kita bisa terlaksana. Karena pusaka itu energinya juga berzikir, zikir tadi juga mendoakan hajat kita. Nah, itu. Artinya di sini dia juga minta sama Allah gitu. Dia pun sama mintanya. Iya, mintanya sama. Jadi perlu pemikiran penalaran yang nalar. Ya iya, makanya lu belajar di mari ketemu. Kalau berpusaka yang benar, pasti tauhid Anda akan menjadi lebih benar. Nah, Saya jamin itu. gitu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Kalau berpusaka malah makin melenceng ya, makin menganggap pusaka ini menjadi tuannya, itu yang salah. Salah, lu patahin aja udah tuh, nggak bener udah tuh. Berarti. Orang yang sudah mengerti dengan esensi Pusaka. pusaka, maka tauhidnya akan menjadi benar. Itu aku jamin. Karena dia juga mengajarkan esensi ketuhanan sebenarnya pusaka. Nah, itu ya. Jadi rekan-rekan semua, seperti yang sudah saya ulas di video saya yang lalu, bahwasanya ketika kita memiliki pusaka, bohong kalau spiritual energi kita tidak terbangun. Karena apa? Esensinya kita berpusaka itu adalah lebih pada mendekatkan diri kepada sang Kholik, kepada sang pencipta. Kenapa? Karena di situ disematkan ya, baik itu dalam bentuk pamor, ya itu pamor itu kan wujud daripada doa sebenarnya. Doa yang tidak dipanjatkan tapi disimbolkan dalam bentuk bulatan pamor. Dan itu berdasarkan daripada ownernya ya, pemesan, si pemesan ya, mintanya apa. Ketika dia datang kepada sang empu, tidak ubahnya kalau di zaman sekarang itu kita datang ke kiai. Ya, minta air doa buat sembuh, sama gitu ya. Sesuai dengan hajatnya. Misalnya apa hajatnya? Saya mau naik pangkat, saya minta posisi yang bagus di pekerjaan saya. Nah, beliau atau pemesan-pemesan yang terdahulu itu datang kepada empu ya Mas ya? Datang kepada empu, mohon minta didoakan. Nah, wujudnya itu adalah dalam pusaka. Bentuk pusaka. Benar. Jadi pusaka itu adalah wujud sebuah doa dan bentuk keris. Kalau bahasa Jawa itu namanya jimat pengucap kanda. Ya keras banget. Jimat pengucap kanda. Artinya adalah doa yang diwujudkan dalam bentuk karya. Nah, jadi doa dalam bentuk sebuah karya, masterpiece. Ya. Jadi rekan-rekan semua mesti bangga ya memiliki pusaka apapun bentuknya, ya mesti bangga gitu. Jangan kok you sia-siakan itu you punya pusaka gitu ya. Jadi bangga lah. Kita punya budaya adiluhur. Jadi nenek moyang kita tuh udah canggih zaman biyen itu, zaman dulu udah canggih gitu ya. Doa aja bisa aja bisa direfleksikan, diwujudkan dalam bentuk pusaka, karya pusaka. Monggo silakan. Yang pusaka. Yang pusaka itu sendiri. Yang dimaksud pusaka itu sendiri apa? Kenapa bisa disebut sebagai pusaka? Mungkin mana? Ini benda apapun yang diwariskan dari leluhur ke kita, kemudian kita teruskan untuk merawatnya, disebut pusaka. Mau dia bentuknya keris, mau dia bentuknya tombak, mau dia bentuknya pedang, mau dia bentuknya itu benda apapun diwariskan, dan benda itu mengajarkan kepada sifat-sifat kebijaksanaan. Kita teruskan kepada kita teruskan kepada generasi berikutnya, itu pusaka. Oke. Jadi ada kan ini kan apa namanya istilah tanah pusaka. Karena itu tadi kan diperoleh dengan perjuangan oleh leluhur kita, kemudian diwariskan ke kita untuk kita lestarikan. Dan itu sifatnya wajib kita jaga ya. Wajib kita jaga tuh. Bukan pusaka itu sakti, bisa dikatakan. Jadi sebenarnya begini Mas Indra. Menelaah pusaka itu sakti. Menelaah pusaka sakti itu kan sebenarnya yang hanya paradigma yang salah sebenarnya. Begitu ya. Memang ada sih benda itu yang punya kelebihan tertentu atas izin Allah ya. Tapi di sini kan kita kan bermain di ranahnya spiritual yang sifatnya itu begini. Kesaktian itu adalah kelebihan yang Allah itu izinkan yang diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Mau dia orang yang bertakwa ataupun yang fasik, tapi ada catatan di situ Mas Indra. Kalau sebuah kesaktian itu dititipkan kepada orang yang fasik, pada orang yang jauh dari Allah, sifatnya adalah istiraj. Istiraj, ya. Paham nggak istiraj? Kasih jelas. Istiraj itu sebetulnya Allah memberikan sesuatu seolah-olah karunia, padahal itu adalah saking bencinya Allah dikasih kelebihan. Gitu.
Padahal mah bukan. Padahal itu bukan kelebihan, bukan karunia, itu sebetulnya udah murka Allah, udah gitu. Jadi begini, kenapa orang-orang yang jauh dari kegiatan ibadah ya Dikasih jujur terus. dijor terus pakai harta gitu kan, Harta kayak kasih wanita nikmat kayak. terus nikmat Saya katakan segala macam itu sebenarnya istiros itu gitu. Cobaan. Bukan cobaan itu. Bukan. Itu levelnya bukan cobaan lagi, tapi udah murkanya Allah. Murka. Dibiarin dia terlena gitu. Kayak gini, Iya. orang yang terbiasa dengan maksiatul lumrah, Ya. jadi maksiat dianggap lumrah, itu sama Allah dijor. Istilah gini. Supaya maksudnya lebih mudah lagi. Jadi gini. Kasih fasilitas Sebagai aja lo gitu. ya, Benci contohnya Allah. gini. Saking misalnya gini, lu benci sama lu nun sewu gitu, lu punya karyawan gitu, lu udah gedek, mau lu pecat nggak bisa. Jadi karyawan itu, Pak, saya mau ini cuti, ya udah sana, yang penting gua nggak ngeliat muka lu. Iya, begitu lah. Lu pergi nih sana, ini gua kasih. Dan lu Tetap pergi. digaji Pak ya. Tetap digaji, saya gaji tetap gitu, saya kasih. Iya. Oh, lu mau cuti, ya udah. Terserah ya. Ini gua kasih, dah. Ya begitulah kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Sederhananya Pak. Iya. Gitu. Benar. Istiraj. Iya. Jadi bukan berarti dia tuh, wah saya dikasih sama Allah kemudahan ini, pedal, Iya. udah bullshit tuh. Bullshit gitu. Ya, itu rekan-rekan semua gitu. Jadi sama dengan kayak kita bilang mengoleksi ataupun misalnya ngopeni pusaka, ya merawat pusaka itu jangan tujuan awalnya adalah mencari sesuatu yang sifatnya kehebatan, kesaktian, supernatural. Itu adalah bentuk-bentuk yang semu sebenarnya. Tapi carilah sesuatu yang sifatnya sejati. Apa? Nah, itu gimana itu? Mengoleksi pusaka untuk bagaimana sarana pusaka itu lebih membuat kita mendekatkan diri kepada pencipta kita, kepada sang pelik. Nah, itu ya rekan-rekan semua. Tadi saya seru kan, orang yang berpusaka yang benar, maka tauhidnya akan menjadi lebih kencang, lebih benar. Ya, jadi terbangun motivasi spiritualnya itu udah pasti otomatis rekan-rekan semua. Insyaallah. Seperti yang saya sudah ulas di video saya yang lalu, bagaimana esensi pusaka itu bekerja terhadap diri kita. Ya, itu ngefeknya pasti yang pertama akan seperti itu. Kenapa? Karena makanya di sini saya mengulas kebanyakan Mas Erwan, Mas Indra. Ya. Jadi bagaimana kalau lu mau pengen pusaka, ya merawat sebelah pusaka, cara-caranya kita termasuk seperti tadi ya Mas Erwan bilang, ya kita tawasul, ya. Terus kita mengirimkan doa kepada si empu pembuatnya. Empu itu mau zaman Hindu kek, mau zaman Buddha kek, Nggak jadi masalah. nggak jadi problem gitu ya. Kita mendoakan si empunya itu supaya artinya gini, supaya doanya dari sang empu itu dulu bisa nyeplak, ngebantu kepada kita, Iya. bisa terasa. Ya itulah yang disebut tuah gitu ya, Tuah, kurang ya. lebih ya. Sama dengan kayak kita ketawasulan kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal. Nah, Kayak begini kan, Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan sudah wafat ya. ada. Tapi kita kenapa bertawasul kepada dia? Karena meskipun orangnya udah nggak ada, tapi karomahnya itu masih bisa kita fungsikan. Nah, itu. Itu nanti pelajaran berikutnya lah. Pelajaran Kalau mengupas ilmu hikmah itu ada part sendiri Pak. Ya, betul. Kalau mau lebih dalam lagi, boleh nanti main Datang pada Rawamangun, pokan kita lah. Padepokan kita. Ini promosi pula itu. Iya, nggak apa-apa ya, memang mesti seperti itu karena ini sifatnya kalau mengedukasi, gue bukan dosen dan beliau juga bukan ustadz gitu ya, bukan dosen, bukan ustadz. Nah kita hanya sekedar untuk sharing, ya, sharing wawasan, ya, sharing kita punya pengalaman, bagaimana kita merawat pusaka sehingga pusaka tersebut maslahat dan manfaat secara tuahnya kepada kita pemiliknya. Dan Iya. tetap kita manfaatkan tuahnya itu tetap berada di track yang benar ya. Nah. Tidak tergelincir dari ya tadi tuh. Ya. Apa segala macam gitu kan. Tetap di jalur yang benar lah ya. Begitu. Dengan doa, dengan tawasul. Dengan tawasul. Ya. Jadi intinya rekan-rekan semua, jadi kita berpusaka itu mesti smart. Ya, mesti smart. Jangan you berpusaka mengandalkan artinya wah ini secara katakanlah gini, karena saya kesaktian, gue bicara esoteri, terus kodam apa segala, tidak, itu mereka itu semua sebagai penunjang saja. Benar. Intinya you punya doa, ya, doa melalui sarana ini supaya ini bisa lebih artinya lebih mendekatkan diri kita, lebih yakin dengan doa kita sendiri. Dengan doa kita sendiri. Intinya ke Allah juga lah. Iya. Ke Tuhan yang Maha Esa lah. Juga, benar. Gitu ya. Ibaratnya kita selama ini berdoa sendiri,
Setelah kita punya pusaka, kita punya makmum. Punya makmum, punya Yang jamaah nih kita. mendoakan doa kita. Nah. Jamaah kita. Oh, bisa dikatakan makmum ya. Nah, iya, kita yang mimpin. Jamaah. Makanya kita ownernya, kita mimpin, kita tuannya. Jangan kebalik, Mas Indra. Gitu ya. Oke, rekan-rekan semuanya, saya rasa untuk sesi kali ini saya tutup dulu di sini karena udah asar. Ya, sudah asal juga. Udah asar. Kita Kita udah break lah ya. kita break dulu. Ikuti terus Pusaka Keramat Channel bersama saya Hadi dan Mas Saya Husen atau Erwan. dan Mas. Saya Indra. Oke, jangan lupa untuk rekan-rekan semua menekan Subscribe ya. tombol like and subscribe ya, agar channel ini lebih terbangun, dan share ke seluruh alam semesta, baik itu alam jin, alam kubur, alam barzah ya, dan alam malakut dan alam-alam semua, pokoknya di-share supaya mereka semua tahu ya. Oke, ikuti terus. Terima kasih udah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.